sekitar terdapat banyak sekali benda. Mobil, motor, sepeda, sepatu, udara merupakan bentuk dari benda. Setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakannya dari jenis benda yang lain. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup dibedakan dengan adanya gejala kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan ciri-ciri atau gejala kehidupan, sedangkan benda tak hidup tidak memiliki gejala-gejala kehidupan. Secara umum, ciri-ciri yang ditunjukkan oleh makhluk hidup diantaranya bernafas, bergerak, memerlukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, dan makhluk hidup dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Setiap saat kita bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Kita dapat merasakan kebutuhan bernafas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kita akan merasa sesak sebagai tanda kekurangan oksigen, bukan? Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Kita dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri dari bergerak. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Gerak ada dua macam, yaitu gerak aktif dan juga gerak pasif. Gerak aktif contohnya gerak pada manusia dan hewan. Sedangkan gerak pasif contohnya adalah gerak pada tumbuhan, di mana tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Perhatikan tubuh kalian. Samakah tinggi dan berat badan kalian sekarang dengan tinggi dan berat badan kalian pada waktu masih kecil? Hewan pun juga mengalami hal yang sama. Misalnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ular, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut juga dengan berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kalian lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu kalian masing-masing juga mempunyai orang tua yang kalian panggil dengan kakek dan nenek, dan begitu pula seterusnya. Bagaimana reaksi kita jika ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke dalam mata?
tentu secara spontan kita akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menanggapi rangsangan atau untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan itu disebut juga dengan iritabilitas. Ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah adaptasi, di mana adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi ada 3 jenis, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Ciri makhluk hidup yang berikutnya yaitu makhluk hidup mengeluarkan zat sisa, di mana alat pengeluaran pada makhluk hidup ada 4 jenis. Yang pertama adalah paru-paru mengeluarkan karbon dioksida pada saat kita bernafas. Kemudian yang kedua adalah kulit mengeluarkan keringat. Kemudian yang ketiga adalah ginjal mengeluarkan urin. Dan yang terakhir adalah hati mengeluarkan penawar racun. Cukup sekian pembahasan kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Kalian juga boleh klik like, comment, and share ke beberapa teman kalian. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.